Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan tentang pembelajaran kemarin ya. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana cara mencari faktor dari satu bilangan dan mencari kelipatan dari satu bilangan. Nah, sekarang kita belajar tentang mencari faktor persekutuan dua bilangan. Kalian bisa baca pengertiannya dan contoh soalnya di LKS halaman 47. Nah, Bu Guru akan menjelaskan nih maksudnya dari faktor persekutuan dua bilangan adalah kita mencari faktor dari dua bilangan, kemudian kita perhatikan, kita cari mana faktor dari dua bilangan itu yang sama gitu. Jadi kalau misalkan nih nomor 1, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 24. Kalian cari faktornya dari 12 apa, 24 itu apa. Kemudian kalian bisa lingkari faktor-faktor yang sama. Nah, itulah faktor persekutuan dari bilangan yang kita cari. Seperti itu. Kalian bisa baca lebih lengkapnya di LKS halaman 47 beserta contohnya. Tapi di sini Bu Guru akan memberikan contoh soalnya tersendiri, ya. Berikut Bu Guru kasih contoh mencari faktor persekutuan dua bilangan. Contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 10 dan 20. Nah, caranya untuk mencari faktor persekutuan, kita cari dulu faktornya dari 10, kemudian kita cari juga faktor dari 20. Caranya bagaimana? Kita bisa mencarinya, kita bayangkan satu-satu atau juga bisa dari tabel kotak yang seperti di materi sebelumnya. Kita kalau misalkan pakai cara mikirnya satu-satu itu seperti ini. Faktor dari 10 apakah bisa dibagi 1? Bisa ya, 10 bagi 1 bisa. Kalau 10 dibagi 2 bisa. 10 bagi 3 bisa tidak? Kalau 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12. Tuh nggak ada kan 3 kali berapa yang hasilnya 10, berarti 3 itu bukan faktor dari 10. Kalau 4 bisa nggak ya? 10 bagi 4 kayaknya nggak ada perkalian 4 kali berapa gitu hasilnya 10. Kalau 4 kali 1 kan 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Tuh nggak ada kan yang hasilnya 10, berarti 4 bukan faktornya. Kalau 5 bisa nggak ya? 5 kali berapa hasilnya 10? Oh, 5 kali 2 Bu, hasilnya 10. Berarti 10 bagi 5 bisa. Sini kita tulis 5 karena 10 bisa membagi habis 5. Kemudian 6. 10 bagi 6 tidak bisa. 10 bagi 7 tidak bisa. Bagi 8 tidak bisa. 9 tidak bisa. 10 oh bisa Bu, 10 bagi 10 kan 1 gitu. Kalau faktor dari 20 bisa bagi 1? Bisa. Bisa bagi 2? Bisa. Bisa bagi 3? Tidak bisa. Bagi 4? Bisa. Bagi 5? Bisa. Bagi 6? Nggak bisa. Bagi 7? Nggak bisa. Bagi 8? Nggak bisa. 9? Nggak bisa. 10? Bisa dong. Dan pembagian terakhir adalah 20. Bapak kok bisa tahu cepat ya 20? Kan 11 sampai 19-nya belum kita pikirkan, belum kita cari tahu. Nah, Bu Guru bisa kasih tips nih. Kita bisa perhatikan sini. Kalau hafal perkalian gampang banget. Kita perhatikan yang 4 sama 5 ini. Nah, 4 kalau kali 5
hasilnya kan 20. 2 kali 10 hasilnya juga 20. Berarti kalau untuk mencari yang terakhir adalah 20 kali 1, hasilnya 20 gitu. Ini tipsnya, dan mereka selalu membentuk seperti ini. Bu, saya kesusahan Bu kalau satu-satu. Oh, kalau kesusahan bisa bikin tabelnya aja. Kita bikin tabel ya, misalkan di sini ini 10 bagi 1 10 bagi 2 5 10 bagi 3 4, nggak bisa, 5 udah ada di sini. Oh, berarti faktornya adalah 1 2 5 sama 10. Kemudian kalau yang 20 kita bikin di sini. 20 bagi 1 20 20 bagi 2 10 20 bagi 3 nggak bisa, bagi 4 5 bagi 5 ya 4 6 7 8 9 10 ya ini. Berarti faktor dari 20 adalah 1 2 4 5 10 20 begitu. Jadi bisa, kalau kamu hafal perkalian enak sih, bisa seperti ini. Kalau misalkan nggak hafal atau lebih mudah pakai tabel juga boleh, terserah sampean mau pakai cara yang mana ya. Intinya seperti itu. Langkah selanjutnya untuk mencari faktor persekutuan, kita lihat antara faktor dari 10 dan faktor dari 20. Mana ya yang sama? Oh, satu ini sama Bu. Ya, betul. Kemudian angka apa lagi? 2. Ya, betul. Apakah masih ada? Oh, 5 Bu. Betul sekali. Dan terakhir yang sama adalah 10. Berarti faktor persekutuannya adalah 1, 2, 5, dan 10. Gitu caranya untuk mencari faktor persekutuan dari dua bilangan. Oke, selanjutnya Bu Guru akan membantu kalian mengerjakan soal untuk yang nomor 1 ya, sebagai contoh bahan belajarnya kalian. Nanti nomor 2 sampai 4 silahkan kerjakan sendiri ya untuk belajarnya. Oke, untuk nomor 1, tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 24. Kita cari tahu dulu faktor dari 12 adalah 12 bisa bagi 1 Bu, terus bisa bagi 2 Bu, bisa bagi 3 Bu, bisa bagi 4 Bu. Loh, oh iya, ini 3 sama 4 ini berhubungan. Kalau 12 bagi 3 hasilnya 4. Berarti kalau mencari yang selanjutnya adalah 12 kalau dibagi 2, atau 2 kali berapa ya hasilnya 12? Oh, 2 kali 6 Bu, berarti sini 6 ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, kalau 1 pasangannya sama dirinya sendiri, 12 gitu. Untuk 24 kita cari 24 bisa bagi 1, bisa bagi 2, bisa bagi 3, bisa bagi 4, bisa bagi 5? Tidak bisa, karena kalau pembagian 5 itu kalau belakangnya 0 atau 5 aja. Ini kan 4, berarti tidak bisa bagi 5. Bisa bagi 6? Bisa. Oh, ini Bu, 4 sama 6 ini berhubungan ini Bu. 4 kali 6 itu 24. Berarti kalau mencari yang selanjutnya adalah 3 kali berapa hasilnya 24? 3 kali 8. Kemudian 24 kalau ini sama pasangannya 2 ini, 2 kali berapa hasilnya 24? 2 kali 12. Dan yang terakhir, kalau yang 1 pasangannya adalah dirinya sendiri, 24.
gitu. Di ini perkaliannya sama ini sama ini sama ini ya. Itu tipsnya dari Bu Guru supaya kalian lebih cepat menentukan faktor dari suatu bilangan. Langkah selanjutnya kita mencari faktor persekutuan. Kita lihat mana yang sama antara faktor 12 dan faktor 24. Satunya sama, oke. 2 sama, 3, 4, 6, 12. Ini Bu faktornya. Faktor persekutuan maksudnya. Berarti di sini kita tulis faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Seperti itu, gampang kan? Pokoknya kita cari dulu faktornya dari masing-masing angka, kemudian kita cari mana yang sama, itulah faktor persekutuannya dari dua bilangan itu. Bu, apakah ada kemungkinan kalau misalkan faktor dari dua bilangannya itu cuma satu aja? Bisa jadi, nggak apa-apa. Bisa nanti kita menemukan cuma satu angka aja, atau dua angka, atau tiga aja. Juga bisa jadi kemungkinan seperti itu, tergantung dari angkanya. Jadi nggak harus selalu dapatnya banyak kayak gini kok. Oke? Bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut di kelipatan persekutuan. Tadi kita telah belajar tentang faktor persekutuan dari dua bilangan. Sekarang kita mencari kelipatan persekutuan dari dua bilangan. Di LKS pun sebenarnya juga udah dibahas tentang pengertian dan contohnya. Kalian bisa buka LKS halaman 48. Kelipatan persekutuan mirip sama yang tadi, sama faktor persekutuan. Hanya saja kalau faktor persekutuan itu kan kita mikir, oh ini bisa dibagi ini, bisa dibagi ini gitu kan. Kalau kelipatan lebih ke arah perkaliannya. Jadi nanti kita mencari kelipatannya dari masing-masing angkanya itu, kemudian kita cari yang sama seperti di faktor tadi. Gitu. Bu Guru akan menyiapkan contoh soalnya, ya. Berikut ini Bu Guru siapkan contoh dari mencari kelipatan persekutuan dua bilangan. Soalnya seperti berikut. Tentukan 3 bilangan kelipatan persekutuan 2 dan 4. Yang kita lakukan adalah kita mencari dulu kelipatannya 2 dan 4. Kemudian kita cari 3 bilangan yang sama antara 2 dan 4. Karena yang diminta adalah 3. Kalau misalkan yang diminta 4 ya berarti mencari 4. Kalau misalkan mencari 5 ya berarti mencari 5. Kalau misalkan 10 ya berarti mencari 10. Kalau misalkan kurang dari 30 berarti kita cari angka yang kurang dari 30 gitu ya. Nah ini kalau ini kan yang minta 3 bilangan. Jadi sekarang kita cari kelipatannya dulu ya. Kelipatan dari 2 tentu kita tulis 2 dulu awalnya. Kemudian 2 ditambah 2 4, ditambah 2 6, ditambah 2 8, tambah 2 12. Sementara sampai ini dulu. Kemudian sekarang yang 4. Kita tulis 4. 4 ditambah 4 8. 8 tambah 4 12. 12 tambah 4 16. 16 tambah 4 20. Oke, sampai sini dulu. Kita coba perhatikan antara kelipatan 2 dan kelipatan 4, manakah angka yang sama? Ada angka 4, iya. Ada angka 8, betul. Dan ada angka, sorry ya, ini harusnya 10. Yang ini 12. Nah, yang terakhir angka 12. Begitu. Berarti 3 bilangan kelipatan persekutuan 2 dan 4 adalah 4, 8 dan 12 gitu. Ini kasih titik-titik karena kelipatan itu masih bisa berlanjut sampai tak terbatas, jadi dikasih tanda koma titik-titik.
Kalau misalkan Bu, kalau masih nemunya 1 gimana Bu? Ya berarti harus ditambah terus sampai ketemu seperti yang diinginkan. Begitu. Bu Guru kasih contoh lagi ya. Guru akan coba bantu kalian mengerjakan yang nomor 1 sebagai contoh lagi belajar kalian. Kita lihat pertanyaannya. Tentukan bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Kelipatan dari 3, kita tulis dulu angkanya. 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9 tambah 3, 12. Mungkin sampai sini dulu. Kemudian yang 4, tulis 4 dulu. 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12 tambah 4, 16. Di sini yang sama angka berapa ya? Oh, angka 12 Bu. Betul. Kan yang diminta 4 bilangan nih, dan ini masih cuma 1. Berarti kita lanjutin lagi. 12 tambah 3, 15 tambah 3, 18 tambah 3, 21 tambah 3, 24 tambah 3, 28 tambah 3, 32. Ini harusnya 27. Kemudian di sini 30. Kemudian tambah 3, 33. Oke, sampai sini dulu. Ini dilanjutkan yang kelipatan 4. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 4, 24. Tambah 4, 28. Tambah 4, 32. Tambah 4, 36. Tambah 4, 40. Sampai sini dulu. Apakah ada yang sama? Ada Bu, ini Bu, 24. Ya betul. Apakah ada lagi? Nggak ada ya, berarti kita lanjutkan dulu lagi. 33 tambah 3, 36. 36 tambah 3, 39. 40 tambah 4, 44. Tambah 4, 48. Sampai sini dulu. Apakah ada yang sama? Ada Bu, ada di sini. 36-nya sama-sama 36. Tapi yang diminta adalah 4 bilangan. Berarti masih kita lanjutin. 39 tambah 3, 42 tambah 3, 45 tambah 3, 48 tambah 3, 51. 48, ini kelipatan 4 ya. 48 tambah 4, 52 tambah 4, 56 tambah 4, 60. Kita lihat apakah ada yang sama? Ada dong Bu, yang ini 48. Berarti kelipatan persekutuan antara 3 dan 4 adalah yang diwarnain kuning ini. 12, 24, 36 dan 48. Ini jawabannya. Dan ini jangan lupa kasih titik-titik karena masih ada seterusnya. Begitu cara mengerjakan mencari kelipatan persekutuan 2 bilangan. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Intinya kalau minggu kemarin kita hanya belajar tentang faktor saja dan kelipatan saja itu pada 1 bilangan. Kalau faktor persekutuan itu terdiri dari 2 bilangan, kemudian kita cari bilangan yang sama antara kedua faktor ataupun kedua kelipatan itu. Intinya seperti itu untuk mencari faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi Bu Ainul. Insya Allah Bu Guru akan siap bantu jika kalian memang ada kesulitan dalam mengerjakan tentang faktor dan kelipatan ataupun materi-materi sebelumnya. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.